Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dianti Ramadhani dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Jadi hari ini aku mau ngajak kalian buat belajar bareng tentang apa itu akuntansi. Oke, langsung aja kita mulai ya. Jadi, kita hari ini akan belajar, sudah terlihat. Jadi hari ini kita akan belajar mengenal apa itu ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar, tujuan, dan pihak-pihak dalam akuntansi. Next. Sebelum mulai, kita ada daftar isi atau pendahuluan yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, ada homepage, tadi judulnya, ada quotes, tujuan pembelajaran, isi materi, kuis, dan profil diri. Kita mulai dari quotes dulu ya. Nah, ini ada quotes dari Richard Turner. Accounting excellence is not just a skill, it's a mindset of financial mastery. Jadi keunggulan dalam akuntansi itu bukan cuma soal bisa ngitung atau ngerti teori, tapi juga soal bagaimana cara kita berpikir. Artinya orang yang jago akuntansi itu mereka nggak cuma paham angka, tapi juga mereka teliti, disiplin, jujur, dan bisa mengelola keuangan dengan bijak. Mereka juga punya mindset yang rapi dan terstruktur dalam mengambil keputusan keuangan. Next. Oke, setelah kita melihat quotes dari Richard Turner, kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama ada SK atau standar kompetensi. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah memahami definisi akuntansi dan mengetahui tujuan serta fungsinya akuntansi. Lalu ada KD atau kompetensi dasar. Kita akan mengenal konsep dasar akuntansi, mengenal pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi, mengidentifikasi akuntansi, fungsi akuntansi dalam perencatatan dan pelaporan keuangan. Next. Oke, selanjutnya kita akan mencapai ke inti materi. Tolong pasang telinga dan pasang mata, karena materinya ini akan seru dan sangat amat beragam. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari 5 materi, yaitu ada definisi akuntansi, persamaan dasar akuntansi, pencatatan transaksi sederhana, laporan posisi keuangan, serta para pengguna laporan keuangan. Kita mulai dari yang pertama dulu ya teman-teman, definisi akuntansi. Apa sih akuntansi itu? Kalian sebenarnya pernah nggak mendengar akuntansi itu apa? Jadi, akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasikan, peringkasan, dan pelaporan, serta analisis transaksi keuangan suatu entitas yang memiliki tujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan relevan, sehingga dapat digunakan oleh berbagai pihak internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan serta pengendalian kegiatan usaha. Nah, akuntansi itu punya banyak jenisnya, teman-teman. Yaitu ada akuntansi keuangan. Apa sih akuntansi keuangan itu? Jadi akuntansi keuangan itu akuntansi yang menyusun laporan keuangan untuk pihak eksternal seperti investor dan kreditur. Lalu ada akuntansi manajemen yang menyediakan informasi bagi pihak manajemen untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Ada juga akuntansi biaya, yaitu yang berfokus pada pencatatan dan analisis biaya produksi suatu perusahaan. Lalu ada akuntansi perpajakan yang berkaitan dengan perhitungan dan pelaporan pajak, akuntansi pemerintahan yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk mengelola keuangan negara, akuntansi syariah yang berdasarkan prinsip-prinsip agama dalam pengelolaan keuangan, serta akuntansi audit yang memeriksa kebenaran laporan keuangan perusahaan. Next. Di akuntansi ini tuh ada 4 siklus penting teman-teman yang selalu dan selalu pasti berjalan. Itu yang pertama ada pencatatan. Pencatatan itu yaitu proses pembelian, penjualan, dan pembayaran. Misal nih kita ada beli barang, jadi kita tuh harus mencatat apa yang kita beli. Kita sebagai owner atau kita sebagai pemilik perusahaan, tentunya kita harus selalu mencatat apa yang kita beli, yang kita keluarkan, yang kita bayar, dan lain sebagainya. Setelah mencatat, ada pengklasifikasian, yaitu kita tuh mengkategorikan teman-teman, mana yang pendapatan, mana yang pengeluaran. Yang ketiga ada melaporkan. Melaporkan itu kita melaporkan laporan keuangan kita supaya nantinya
ketahuan nih kita nih untung atau rugi. Ada laba rugi, ada neraca, dan juga ada arus kas. Yang keempat, yang terakhir kita mengelola. Mengelola pendapatan dan juga laba. Setelah selesai kita laporkan itu kita kelola. Kita lihat hasil akhirnya dia untung atau rugi. Nah, nanti setelah itu kita mulai lagi ke pencatatan. Itu setelah periode selanjutnya. Karena akuntansi itu memiliki banyak periode, teman-teman. Yang selalu dan rutin pasti akan dijalankan. Next. Oke, setelah kita memahami definisi akuntansi, kita lanjut ke persamaan dasar akuntansi. Banyak nih kata-kata persamaan dasar akuntansi. Apa sih persamaan dasar akuntansi? Jadi persamaan dasar akuntansi atau biasa disebut PDA adalah suatu perhitungan persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan, aset atau aktiva suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari modal dan pasifa. Modal dan hutang yang disebut pasifa. Jadi aset itu harus selalu balance antara aset sama jumlahan dari utang dan juga modal. Kalau nggak balance berarti ada yang salah. Fungsinya untuk apa sih, Kak? Fungsinya itu untuk menghitung posisi keuangan dalam perusahaan. Selain itu juga meminimalisir penyalahgunaan dana perusahaan sehingga pengeluaran dan pemasukannya bisa dicatat dengan baik. Nah, di PDI ini tuh ada rumusnya, teman-teman. Jadi rumusnya itu harta atau biasa disebut aktiva atau aset itu sama dengan hutang ditambah modal. Hutang ditambah modal itu disebutnya pasifa atau kewajiban tambah ekuitas juga bisa, teman-teman, biasa disebutnya. Next. Setelah memahami apa arti persamaan dasar akuntansi, kita lanjut ke contoh soal transaksi dari PDA ini, teman-teman. Nah, contoh soal dari PDA ini itu ada yang pertama dari eh, tanggal 1 Januari 2024, sebuah perusahaan membeli peralatan kantor seharga 10 juta rupiah secara tunai. Maka transaksi ini dicatat sebagai pembelian, tanggalnya ditulis teman-teman, lalu tulis aset. Peralatan kantornya bertambah 10 juta. Keterangannya pembelian peralatan kantor secara tunai. Lalu yang kedua ada tanggal 5 Januari, itu membeli peralatan kantor sebanyak 50 juta secara kredit. Berarti dia ngutang ya, teman-teman. Berarti pencatatannya itu adalah tanggal, terus asetnya bertambah 50 juta, tapi utangnya juga bertambah 50 juta. Sehingga keterangannya adalah pembelian peralatan secara kredit. Next. Ini yang ketiga. Sudah, sekarang kita yang keempat, laporan posisi keuangan. Kalian pernah nggak mendengar istilah laporan posisi keuangan atau laporan keuangan yang bisa disebut-sebut? Nah, apa sih pengertiannya? Jadi, laporan keuangan ini adalah sebuah dokumen yang menyajikan kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu, biasanya di akhir periode. Laporan itu berisi informasi tentang aset, kewajiban, ekuitas, dan pendapatan, serta pengeluaran yang berguna bagi pemangku kepentingan dalam apa? Dalam mengambil keputusan. Next. Nah, setelah mengetahui pengertian laporan posisi keuangan, kita lihat nih siapa saja pengguna laporan keuangan. Nah, inilah pengguna laporan keuangan itu ada dua, teman-teman. Pihak yang harus mengetahui laporan keuangan perusahaan itu ada dua, ada internal dan juga eksternal. Internal itu ada yang pertama ownernya. Owner ini tuh wajib banget tahu uh, pelaporan keuangan perusahaannya supaya bisa dievaluasi dan juga bisa dikembangkan. Lalu ada pihak manajemen untuk membantu owner mengambil keputusan. Lalu ada karyawan. Karyawan juga berhak mengetahui nih laporan keuangan perusahaannya gimana supaya mereka ini bisa menganalisis dan mengevaluasi juga kinerja kerja mereka. Lalu pihak eksternal. Pihak eksternal itu ada dari investor. Kenapa investor itu penting banget buat lihat laporan keuangan kita? Karena mereka kan menanam modal di perusahaan kita ya. Jadi mereka berhak untuk melihat laporan keuangan kita apakah baik atau buruk. Itu ada pihak yang kedua, ada pihak dari pemerintah untuk melihat dananya dan juga untuk melaporkan keuangan pada negara dan juga untuk pajaknya, teman-teman. Kenapa pemerintah wajib tahu? Lalu yang ketiga ada konsumen. Kita sebagai konsumen nih wajib nih, teman-teman, untuk mengetahui laporan keuangan sebuah perusahaan. Karena kan nantinya kita akan membeli barang dari perusahaan tersebut atau kita membeli investasi dari investasi yang ada di perusahaan tersebut. Next. Nah, jenis laporan keuangan ini penting banget dan
banyak dibahas teman-teman. Yang pertama itu ada laporan laba rugi. Apa sih laporan laba rugi itu? Jadi laporan laba rugi itu laporan yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam hal pendapatan, beban, laba, ataupun rugi selama satu periode tertentu. Biasanya itu berisi pendapatan, beban, dan juga laba rugi. Karena pendapatan itu kan total dari penjualan yang ada selama periode tersebut, sedangkan beban itu pengeluaran yang terjadi dalam proses penghasilan pendapatan. Laba rugi itu selisih antara pendapatan dan bebannya. Lalu next, ada laporan arus kas. Laporan arus kas itu apa sih, Kak? Jadi laporan arus kas itu adalah laporan yang menyediakan atau menyajikan arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi, investasi dan juga pembiayaan. Arus kas dari aktivitas operasi ini tuh artinya kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional suatu perusahaan. Kalau misalnya arus kas dari investasi, itu kas yang digunakan untuk investasi seperti pembelian aset dan lain sebagainya. Sedangkan arus kas dari pembiayaan itu kas yang uh, diperboleh untuk dibayar dari aktivitas pendanaan seperti pinjaman atau pembayaran dividen. Next. Nah, ini ada laporan perubahan modal untuk melihat modal akhirnya. Jadi modal awal ditambah laba bersih, dikurang pref. Terus juga dijumlah hasil akhirnya itu ada modal terbaru untuk periode selanjutnya. Next. Terakhir ada laporan neraca, laporan yang paling penting untuk melihat suatu kondisi perusahaan. Bisa disebut juga laporan keuangan. Laporan itu menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas pada satu titik tertentu di tempat yang sama. Tuh. Aset itu harta yang dimiliki perusahaan, uang tunai, inventaris, aset tetap, dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban itu utang yang dimiliki perusahaan yang harus dibayar. Ekuitas itu modal atau hak milik dalam perusahaan. Dan mereka ini aset terus modal dan kewajiban itu harus balance teman-teman. Kalau nggak balance berarti laporan keuangannya ada yang minus atau salah. Oke, next, setelah mendengarkan sedikit materi yang interaktif dan singkat tapi ada gitu teman-teman, kita akan lanjut ke kuis. Nah, kuis yang pertama ini ada soal tujuan utama dalam akuntansi adalah, jawabannya apa teman-teman? Menyediakan laporan keuangan. Oke, lanjut. Sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan dikenal sebagai liabilitas. So, bukan liabilitas ya teman-teman. Next. Jawabannya tadi adalah aset. Lalu yang ketiga, laporan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dikenal sebagai laporan posisi keuangan. Tuh. Oke, next. Jika perusahaan membeli perlengkapan secara tunai, maka aset bertambah dan aset bertambah. Ini aset bertambah ya teman-teman. Jawabannya aset bertambah. Next. Setoran modal pemilik dalam bentuk kas akan membuat modal pemilik bertambah. Betul, modal pemilik bertambah akan membuat kita bertambah. Next. Oke, ini ada video pembelajaran. Ada video pembelajaran yang akan kita lakukan. Kita dengarkan sedikit ya teman-teman. Nah, ini sesuai sama yang tadi kita jelaskan ya teman-teman. Aset itu kewajiban ditambah ekuitas. Next. Ya, kita sudah masuk ke sesi akhir yaitu sesi kesimpulan. Jadi, aku sedikit kasih kesimpulan kepada teman-teman. Akuntansi itu merupakan proses mencatat, mengelola, dan menyajikan informasi keuangan yang berguna bagi berbagai pihak dalam mengambil keputusan. Melalui kondisi akuntansi ini tuh keuangan dapat diketahui secara jelas dan terstruktur.
Karena dari konsep akuntansi ini tuh ada yang namanya konsep dasar, seperti aset, liabilitas, dan ekuitas yang saling berhubungan dalam persamaan dasar akuntansi yang harus selalu seimbang. Dengan demikian, akuntansi itu memiliki peran penting yang tidak hanya dalam kegiatan bisnis tertentu, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari karena membantu mengelola dan memahami keuangan lebih baik lagi. Oke, selesai. Terakhir itu adalah ke profil diri. Let's get to know me better as your future accounting teacher. My name is Genti Ramadhani. NIM aku 17156250844 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas D. Tanggal lahir aku 7 Oktober 2006. Zodiak aku Libra. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja pembelajaran singkat dari aku. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kalian sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.